pagi untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu minta waktunya sebentar karena kita atau sebagai komunitas yang ada di sekolah saat ini kita akan menggunakan aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah kita. Nah, di sini sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana pengertian ekosistem itu sendiri adalah interaksi antara dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik, di mana unsur biotiknya merupakan makhluk hidup atau benda bernyawa atau orang manusia. Kemudian unsur abiotiknya adalah benda-benda yang tak bernyawa seperti gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini aset-aset sekolah ada 7 dan mudah-mudahan nanti semuanya ada di sekolah kita yang kita tempati sekarang. Nah, yang pertama, aset yang pertama adalah aset manusia atau modal manusia. Kemudian modal sosial. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang keempat modal lingkungan atau alam. Yang kelima modal finansial. Yang keenam modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini nanti kita akan memetakan yang mana termasuk modal manusia, yang mana termasuk modal fisik, modal finansial, dan lain sebagainya. Nah, saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru semua untuk bersama-sama kita memetakan, kita berkolaborasi untuk menentukan aset-aset yang ada di sekolah kita. Karena selama ini bukan tidak pernah dilakukan pemetaannya, pernah, tetapi tidak setiap tahunnya kita petakan. Jadi untuk kali ini kita bersama-sama berkolaborasi menentukan atau menulis semua aset yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira untuk aset atau modal manusianya selain guru dan siswa, ada enggak menurut Bapak Ibu dan menurut kita semua aset yang termasuk manusia selain guru dan siswa? Kalau untuk sekolah kemungkinan hanya guru dan siswa ya yang bisa kita lihat selama ini, karena memang kita juga jarang untuk mengambil yang dari luar. Dan yang pasti aset manusia yang permanen di sekolah itu adalah guru dan siswa. Nah, di sini gurunya sangat hebat-hebat sekali dan juga siswanya sangat luar biasa. Contohnya untuk guru kita lihat Pak Sugeng Yono itu merupakan guru yang sangat hebat. Beliau adalah guru bersertifikasi mengajarkan matematika dengan cara yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa menerima pelajaran matematika dengan mudah. Jadi pelajaran matematika yang beliau ajarkan kepada anak-anak itu tidak membosankan. Dan kita ketahui selama ini matematika itu adalah pelajaran pertama tersulit di setiap sekolah. Bahkan jangankan memasuki jam pelajarannya, mendengar kata matematika saja anak-anak udah lesu, lemah. Ya, lemah sekali. Bukan hanya anak-anak sekarang, kita zaman dulu juga masa sekolah seperti itu. Kalau udah matematika, udahlah kemana-mana lah pikiran. Nah, di sini Pak Sugeng Yono sebagai guru matematika, saya akui jempol, anak saya saja merasa sangat nyaman belajar matematika bersama beliau. Nah, selain beliau ada Bu Acin juga yang mengajarkan olahraga. Beliau mengajarkan olahraga dan seni kepada anak-anak, itu sangat bersahabat sekali. Jadi anak-anak itu belajar tidak merasa tertekan. Jadi tidak dituntut untuk harus bisa seketika, tetapi melalui proses yang pelan-pelan, tapi kedepannya mereka bisa. Kemudian ada guru lain seperti Pak Alek juga yang mengkoordinir anak-anak untuk kegiatan lain, misalnya kerja bakti di luar, mengumpulkan sampah dan sebagainya. Beliau sangat perhatian terhadap murid. Nah, untuk anak-anak yang luar biasa, beberapa saya lihat anak-anak itu ada yang cukup pandai untuk menggambar.
Dan itu berkat guru-guru hebat yang membimbing mereka menggambar seperti menggambar bercerita. Jadi bisa nyambung antara gambar satu dengan yang berikut. Selain untuk menggambar, anak-anak juga ada yang pandai untuk olahraga. Ya memang sih untuk keluar dikatakan belum cukup pandai, tetapi untuk kita lingkungan sekolah itu sudah sangat luar biasa. Itu menurut saya. Jadi guru-gurunya hebat, anak-anaknya juga luar biasa. Untuk aset manusia kita di sini. Itu untuk aset yang di internal. Ya, internal. Kira-kira untuk yang eksternal ya ada yang boleh kita masukkan ke modal sosial, modal manusia yang eksternalnya. Itu tersambung dari rekan saya, Bu Fitriana, di mana tadi kita masih menghadapi poin aspek manusia. Di samping guru-guru yang hebat, siswa yang hebat, kita juga bekerja sama di pihak luar. Contohnya salah satu contoh misal komite sekolah, itu juga ambil bagian dalam kaitan kegiatan KBM di sekolah, di mana beliau terlibat contohnya dalam kegiatan rutinitas pelaksanaan pertemuan rutin bulanan di Jakdu. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pihak desa. Saat itu juga desa memberi kontribusi kepada sekolah melakukan kerjasama di bidang sosial. Itu salah satu contoh yang kita lakukan modal manusianya dari pihak luar. Kemudian keterlibatan orang tua juga tidak menutup kemungkinan untuk mendorong atau memberi edukasi kepada anak-anaknya yang bersekolah di SDN kita ini. Nah, guru tadi juga salah satunya selain yang disebutkan Ibu Fitriana juga salah guru yang hebat, di mana beliau memberikan edukasi kepada siswa walaupun mengajar di kelas 11, tapi siswa memahami dan mudah mengerti karena beliau menerapkan sesungguhnya di kurikulum 2002. Untuk tambahan saja. Mungkin ada gambar dari guru lain yang mungkin ini tadi yang belum dimasukkan kan di aset manusia atau sudah cukup itu yang di aset manusia yang kita miliki di sekolah kita. Baik, terima kasih kesempatan yang diberi kepada kami. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Fitriana bersama Pak Nino. Untuk kalau kita bicara aspek eksternal dan internal, jadi saya lebih mengarah kepada aspek eksternalnya luar. Itu mitra kita sudah ada, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sugino juga. Kemudian bukti bahwa kita itu ada aspek kerjasama ke masyarakat bersama dengan orang tua murid, itu dibuktikan dengan setiap tahun bahkan 2 tahun sekali itu kita mengadakan rapat mengundang orang tua murid membahas baik itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan proses belajarnya maupun hal-hal lain terkait dengan ujian akhir sekolah yang biasanya dilaksanakan oleh anak kelas 6 bersama pihak sekolah. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Berarti mungkin untuk kerjasama itu bisa kita masukkan di aset sosial gitu ya, karena untuk aset manusianya itu ada yang di internal itu ada guru dan siswa, kemudian yang eksternal bisa kita masukkan komite sekolah dengan orang tua ya. Kemudian untuk modal sosial itu tadi sudah langsung kita bahas ya. Yang modal sosialnya itu yang bentuk kerjasama kita dengan pihak desa, itu dalam bentuk tadi sudah disebutkan oleh Pak Sugino, tentunya pada saat PRB atau tiap guru, di mana pihak desa memberikan kontribusi itu ya, tidak hanya di manusianya tetapi juga di finansialnya juga. Itu bentuk kerjasama kita. Kemudian dari pihak kesehatan biasanya apa itu yang dilakukan? Iya, bias. Nah, itu juga termasuk ke modal sosial. Kemudian kita langsung masuk ke modal fisik. Kira-kira selain gedung bangunan ini, modal fisik yang kita miliki di sekolah kita apa aja ya? Yang pertama kan ada gedung atau bangunan. Ya.
ini sama-sama. Kemudian ada ini buku-buku, baik itu buku pelajaran maupun buku cerita. Jadi lain yang pendukung ada jurnal itu. Itu kan masuk ke sarana prasarana ya, yang meja kursi juga ya. Ya karena tanpa meja kursi tidak mungkin semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau di kelas selain Ada alat-alat peraga, alat peraga itu alat gobeng, alat yang peraga, lainnya terkhusus yang kelas rendah atau yang paling peraga. meja Ada outsetnya, ada gambar-gambarnya, Rak buku, iya, alat itu juga. rak buku, ya betul. Dan juga kita punya sound system ya, Sound system, oh betul. Sound system, proyektor, iya. perubahan. Kemudian segala papan tulis saya rasa masuk fisik ya. Fisik. Kalau segala bola kaki atau alat olahraga gitu, bola bisa dimasukkan ke fisik. Fisik ya. Fisik kan, karena dia masuk sarana prasarana olahraga gitu ya. Oke. Alat Volleyball ya. Nah di sini yang sudah dicatat yang masuk modal fisik ya, ada gedung atau bangunan, baik itu bangunan sekolah, baik itu mes guru, baik itu perpustakaan atau UKS itu masuk ke bangunan. Kemudian ada lapangan olahraga atau lapangan untuk upacara, ada lapangan voli juga. Sayang kita tidak punya lapangan bola kaki ya. Iya, Ya. Kemudian yang pendukung lainnya itu ada buku, laptop, kemudian alat peraga untuk anak kelas rendah dan kelas tinggi, misalnya segala globe ya kita masukkan. Kira-kira dari yang udah kita sebutkan ini, ada nggak yang belum kepikiran kita yang sebenarnya kita miliki gitu di aset modal fisik ini? printer. Oh iya, printer. Meja kursi tamu ya. Oh iya, Iya, meja kursi tamu ya. Kemudian selain ini ada nggak ya yang belum kita catat nih? peralatan dapur bisa masuk atau tidak? Bisa. Itu bisa masuk, berarti peralatan dapur ya. itu juga merupakan aset sekolah. Iya. Motor dinas nggak ada ya. Tidak ada. Belum ada. Depan kita ada. Mudah-mudahan nanti akan ada motor dinas untuk guru ya. Lapangan bola kaki aja masih nempel kita. Iya betul. Untuk box dan lemari, Oh iya betul. Itu belum masuk fisik, box, lemari. Apalagi yang belum kita sebenarnya banyak. meja kursi dulu udah. Udah itu tugas meja kursi tadi. Jam dinding bisa tidak masuk ya? Bisa. Itu termasuk aset fisik juga tuh. Jam. Kalau di palet, Banyak yang termasuk modal fisik ini sebenarnya. Apa ya yang belum kita yang sebenarnya pernah kita lihat gitu ya. Tapi alat musik, gitar. kita pernah Ya, ada. gitar. Itu mesin rumput. Betul mesin rumput. Handphone, Torso tadi udah masalah ya. Iya betul. Apalagi yang kira-kira ada tapi belum kita sebut dan tulis ini. Sepertinya banyak ya. Nanti untuk yang lainnya kita tambahkan di lain waktu. Sekarang kita masuk ke modal lingkungan atau alam gitu. Di sini kan kita punya tanah kosong ya. Ya itu nanti bisa kita manfaatkan gitu. Untuk Jadi yang dulu. iya buat
tempat praktek anak-anak pas pembelajaran blog atau pembelajaran apa gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya memang lahan kosong itu pernah kita manfaatkan ya. Di tahun-tahun sebelumnya di pelajaran dulu, dulu kita pernah bercocok tanam di lahan kosong di belakang sekolah seperti itu. Kemudian di depannya juga dulu kita tanam apa singkong, pisang, sudah pernah kita manfaatkan. Bahkan Belum sempat dipanen. biasanya ada yang kita panen ya. Contohnya buah singkong biasanya kita panen lagi daunnya. Daunnya juga. Berarti selain lahan kosong ada nggak ya yang termasuk modal lingkungan atau alam, misalnya yang bisa kita gunakan untuk tempat rekreasi atau tempat kita biasanya kunjungan ada anak-anak gitu ya, ada nggak ya di sekitar kita di lingkungan kita gitu ya? Ada sungai. Sungai termasuk. Bisa sih kita masukkan Untuk karena latihan biasanya berenang iya mereka tempat betul itu betul. kan. Ya itu kan termasuk modal lingkungan kita juga. Biasanya kan di sekitaran sekolah ada yang tidak punya sungai gitu kan, ya jauh dari. Bisa kita masukkan yang sungai. Ada lagi nggak kira-kira modal lingkungan atau alam kita yang bisa kita manfaatkan? Terus per sekolah sekali di luar sekolah misal lingkaran boni Atau kolam kan. Itu bisa kita masukkan karena masih satu desa dengan kita gitu kan, masih bisa kita masukkan masuk lingkungan kita gitu. Tapi yang lebih dekatnya kan tadi lahan kosong yang milik sekolah atau milik sekolah, kemudian sungai yang dekat dengan area sekolah gitu kan, ya Bukit Doni ya, iya Bukit Doni. Terus juga pemandangannya. Oke. Selain itu ada nggak ya? Masih ada nggak? Kira-kira? Ada lagi sih kayaknya. Kemudian kita masuk ke modal finansial. Nah, modal finansial yang kita sekolah miliki apa aja ya? finansial itu menurut saya finansial itu hanya yang ada sekolah kita ini dana bos. Dana bos. Dana bos itu kan dikelola oleh sekolah sepenuhnya yang selaku penanggung jawab itu kepala sekolah, kemudian dibantu oleh dana bos. Itu dikelola oleh sekolah, dan untuk tahun kemarin kita terima itu setiap 4 bulan sekali atau disebut dengan 3 kali dalam 1 tahun. Ya, rencananya tahun ini itu hanya 2 kali, 1 semester atau 1 semester sekali terima dana bos. Nah, kemudian dari pihak lain untuk sementara ini kita belum ada sumbangan atau partisipasi dari luar. Misalnya dari komite sekolah belum ada, tapi satu yang kita kelola itu dana bos. Bisa sih masuk kalau memang kita dapat gitu kan, bisa masuk kalau memang kita dapat. Nah, tahun ini dapat nggak kita kira-kira ya? Masih ada banyak. Masuk tanda tanya. Berarti yang kita catat dulu bos dulu ya. Karena yang aspirasi dewan belum tentu masuk gitu kan. Tapi mudah-mudahan ada. Ada sih ada bantuan, tapi bantuan itu ya dari pemerintah tentunya DP ya. Oh iya. Tapi itu langsung diberikan kepada siswa. Iya, gitu iya. ya. Bisa sih kita masukkan yang PIP reguler. Iya, reguler. Kemudian DP afirmasi. Iya ya. Dan afirmasi. Tapi ini untuk anak saya rasa itu yang modal finansial ya, karena kita tidak mendapatkan bantuan, bukan tidak tapi belum, mudah-mudahan nanti ada gitu. Ya. Karena berhubung bangunan fisik kita ini sudah memprihatinkan, Iya. sangat memprihatinkan, dan mudah-mudahan nanti ada kita dapat dana suplai dari Depannya bener. kita mampu untuk apa namanya merehab lah, Iya. setidaknya merehab sedikit demi sedikit gitu kan. Karena kasihan juga anak-anak belajar, khawatir juga. Kemudian ini ada modal politik. Nah yang termasuk modal politik ini ada enggak ya kira-kira? Ya
yang lulusan dari sekolah kita yang sekarang sudah selesai sarjana atau dia masuk di bidang apa saja, gitu kan, yang nanti dapat kita manfaatkan, itu kan bisa menjadi aset kita juga, gitu. Ada nggak yang dari tamatan sekolah kita? Tapi seperti tentara itu bisa kita masukkan ya. Ya, karena nanti itu juga termasuk aset. Ada yang saling dari SD kita, ya, yang polisi, ya, polisi, tentara, tiga ya. Nanti kan mereka ini bisa kita undang pada saat kita kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Ya, nanti kita bisa manfaatkan, kita datangkan mereka sebagai narasumber atau yang lainnya. Iya, salah satu kegiatan kita datangkan tentara, gitu kan. Biar mereka juga bisa memotivasi anak sejak dini, terutama di SD kita. Ada nggak selain polisi, tentara, atau apa gitu kan, yang dapat kita gunakan sebagai aset? Kalau bidan, apakah juga termasuk? Bisa bidang bisa. Iya. Itu bisa dimanfaatkan. Ya, tapi nanti bisa kita manfaatkan, misalnya kita perlu kita konsultasi masalah kesehatan, Ya. ya nanti bisa kita infokan. Ini kan orang-orang yang udah bekerja kan. Iya, betul. Orang-orang yang sudah bekerja yang nantinya bisa memotivasi, tidak hanya memotivasi kita sebagai guru, tapi bisa memotivasi anak-anak kita, biar mereka bisa mengikuti jenjang-jenjang jejak-jejak yang mereka yang sudah dikatakan sukses. Saya rasa itu yang modal politik yang kita miliki ya. Mudah-mudahan tahun depannya ada orang yang menjadi karyawan dari SD kita. Amin, mudah-mudahan. Kemudian modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Modal agama itu saya kira untuk di sekolah kita ini belum ada sistem fisik, paling modal manusia, karena dalam istilah guru agamanya cuma ada satu orang. Kalau fisiknya seperti sekolah dan sebagainya belum ada. Kemudian kalau budayanya, apalagi budaya yang kita lakukan di sini yaitu budaya gotong royong. Tahun baru itu sedang di daerah kami gotong royong ya, gotong royong istilah. Oke, berarti sebenarnya untuk modal agama itu memang secara kenyataannya yang modal fisik kita memang tidak ada. Kemudian untuk modal manusianya ada. Kita juga termasuk modal manusianya. Dengan agama yang berbeda itu termasuk modal. Kemudian untuk modal budaya selain gotong royong gitu ya, kira-kira masih ada nggak ya yang belum kita kepikiran? Budayanya, misalnya ada kebiasaan kita yang kita terapkan di daerah kita, kemudian kita masukkan juga ada itu di sekolah kita. Mengenyam belum ya kita terapkan ya. Sebenarnya bisa hal itu, contoh tadi mengenyam, kemudian budaya nari, itu guru secara khusus belum ada. Jadi nanti akan kita coba di tahun, entah tahun ini atau tahun depan coba kita terapkan itu pengelolaan budaya di siswa-siswa kita. Ya, betul. Berarti untuk saat ini modal budaya kita hanya gotong royong. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa adakan budaya lain, ya, seperti tarian, nyaman, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah.
pengetahuan yang telah kita masukkan. Jika nanti ada misalnya setelah kita rembuk ini, setelah kita kolaborasi ini, ternyata ada modal kita yang belum dimasukkan, itu nanti boleh disampaikan. Biar nanti kita masukkan di buku agenda kita. Kita masukkan apa-apa sih modal kita yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan, untuk membantu belajar yang ada di sekolah, baik intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya rasa itu dulu. Terima kasih atas motivasi, atas segala kolaborasi yang telah kita lakukan, atas segala pemikiran, ide-ide yang telah kita sampaikan bersama. Mudah-mudahan dengan aset-aset kita yang ada, kita bisa mengembangkan sekolah kita, bisa mengembangkan diri kita, bisa mengembangkan anak-anak didik kita. Saya rasa itu. Selamat siang untuk kita semua. Ya.